Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid dari channel YouTube Thaibah TV. Tanah Yusuf Mansur yang luas di Sentul dibangun apartemen bersama PT ACP. Video ini, saya rasa video ini adalah salah satu video yang menurut saya informatif, dan ini juga akan memberikan pengetahuan kepada kita, informasi tambahan kepada kita bahwa Yusuf Mansur itu orang yang mampu mengembalikan hak-hak dari para investor atau uang-uang dari para korban, uang-uang dari para orang-orang yang sudah menyimpan duitnya di bisnis-bisnis yang itu dipresentasikan oleh Yusuf Mansur dan menyeret nama Yusuf Mansur, dan Yusuf Mansur ada di sana. Mereka sampai hari ini belum menerima duit dari seorang Yusuf Mansur yang sebenarnya dia sangat kaya raya dan punya aset di mana-mana, teman-teman. Ini kita berbicara tentang tanah Yusuf Mansur yang di Sentul. Belum lagi ketika kita berbicara Yusuf Mansur yang punya aset atau punya saham di warung Stick and Shake, dan sahamnya tidak main-main di sana, teman-teman. Terus bebek goreng Haji Selamat, dan belum yang lain lagi, masih banyak, teman-teman. Artinya Yusuf Mansur sangat mampu mengembalikan atau menyelesaikan masalahnya dengan para korban. Hanya masalahnya di sini mau atau tidak. Bukan mampu atau tidak, tapi mau atau tidak, bersedia atau tidak menyelesaikan masalah ini. Disinilah bagi saya hal yang menurut saya fatal bagi Yusuf Mansur gitu, bahwa kenapa sampai hari ini dia masih cuek dan acuh tak acuh dengan kondisi orang-orang yang dulu sangat mencintai dia, sampai mengikuti dia, sampai mengikuti segala perkataannya tentang bisnis, sampai mereka mengeluarkan uang. Belum kalau kita nilai effort dari mereka, intinya maksudnya dia kemana, Yusuf Mansur pengajian mereka, di mana mereka ikut kemana, sampai harus mengeluarkan duit transportasi yang tentunya tidak sedikit, teman-teman. Tapi kenapa setelah semua itu Yusuf Mansur membuat kecewa umat ini, membuat kecewa mereka-mereka yang sudah berkorban untuk Yusuf Mansur. Tidak saja mengingkari janji-janjinya, tapi juga cuek dengan apa yang sudah terjadi, di mana Yusuf Mansur adalah salah satu orang yang harusnya bertanggung jawab atas harta orang-orang ini gitu, atas uang-uang orang-orang ini, duit-duit orang-orang ini yang sudah terlanjur mereka investasikan, di mana di situ Yusuf Mansur yang kalau teman-teman searching video-video di YouTube itu sudah banyak. Bagaimana dulu Yusuf Mansur begitu hebohnya, begitu gembar-gembornya mempromosikan sebuah perusahaan, entah itu Paytrend, Hotel City, investasi batu bara, dan yang lain-lain. Tapi sekarang seolah-olah tidak mau mengurusi masalah ini, tidak mau menggubris gitu. Malah muncul sebagai seorang caleg gitu, calon legislatif dari Partai Perindo. Dia dapilnya itu Jakarta Timur, teman-teman. Dengan percaya dirinya seorang Yusuf Mansur berkampanye, menjanjikan visi dan misi. Dia lupa bahwa di belakangnya masih banyak orang-orang yang menanti janjinya yang sampai hari ini belum dia tepati, teman-teman. Lalu dia akan membuat janji baru lagi. Ini bagi saya salah satu keanehan hari-hari ini di negeri ini gitu. Selain keanehan-keanehan lain yang banyak, Yusuf Mansur adalah salah satu sosok yang memerankan peran aneh di negeri ini gitu, di mana dia masih punya janji yang belum dia selesaikan, dan semua orang-orang tahu gitu. Bagi yang mengikuti kasus-kasus Yusuf Mansur, semua orang juga tahu gitu, bahwa karyawan Paytrend yang sudah bersepakat, yang dimediasi oleh Disnaker Bandung, di mana di sana pihak Paytrend menjanjikan akan mencicil gaji karyawan Paytrend sebanyak kurang lebih 500-600 juta. Namun apa yang terjadi, teman-teman? Lagi-lagi pihak Paytrend mengingkari itu. Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Ya jelas Yusuf Mansur dong. Yusuf Mansur adalah ikonnya Paytrend. Yusuf Mansur adalah pemilik Paytrend gitu. Siapa lagi yang harus bertanggung jawab kalau bukan Yusuf Mansur? Lalu di mana Yusuf Mansur? Ketika karyawan yang sudah bekerja ini, karena beberapa dari karyawan yang bekerja ini adalah orang-orang yang memang mencintai Yusuf Mansur, memang pengikutnya Yusuf Mansur, tapi justru dikecewakan, bekerja tidak digaji. Itu bagaimana ceritanya, teman-teman? Saya pikir Yusuf Mansur orang yang paham agama, tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, pernah mengatakan bahwa bayarlah gaji karyawan atau pekerjamu bahkan sebelum keringatnya mengering. Ini bukan lagi keringat mengering, teman-teman. Sudah bertahun-tahun belum diberikan haknya. Apakah Yusuf Mansur tidak paham itu, bahwa itu adalah sebuah kezaliman? Saya akan membacakan beberapa judul berita yang ini kemudian akan menjadi
akan yang dibahas oleh Pak Darso nanti, yang akan saya putarkan videonya. Jangan di skip videonya, karena menurut saya ini salah satu informasi yang menurut saya ini penting bahwa seorang Yusuf Mansur harusnya mampu menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Duduk bersama para korban, duduk bersama para investor, lalu mencari jalan tengahnya. Kalau memang Yusuf Mansur, para investor ini bisa membuktikan bahwa mereka sudah menyetorkan sejumlah duit, namun mereka tidak menerima haknya, tidak menerima tidak melihat akad sesuai dengan akad awal, maka Yusuf Mansur wajib mengembalikan dong. Dari CNBC Indonesia, gandeng Yusuf Mansur, AD Komuter bangun proyek Rp 1,5 triliun. Nanti silakan teman-teman searching dan baca beritanya. 28 Mei 2019, anak usaha adikarya gandeng Yusuf Mansur bangun apartemen. Masih dari CNBC, Yusuf Mansur dan AD Komuter bangun proyek TOD Rp 1,5 triliun. Ini tentu bukan angka yang kecil teman-teman, ini angka yang besar. Nanti ini dari Toibah TV, kita akan mendengar bersama paparan dari Pak Darso Arif Bakwama. Tanah Yusuf Mansur yang luas di Sentul dibangun apartemen bersama PT ACP. Sekali lagi saya mau katakan teman-teman bahwa seharusnya Yusuf Mansur mampu menyelesaikan masalah ini, tidak berlarut-larut seperti ini gitu. Dengan aset-aset yang dipunyai, dengan harta kekayaan yang dipunyai oleh Yusuf Mansur, harusnya korban-korban ini sudah bisa tertawa hari ini, sudah bisa berbahagia hari ini, karena apa yang mereka perjuangkan selama ini, apa yang mereka cari selama ini, itu harusnya sudah bisa diberikan atau diselesaikan oleh Yusuf Mansur. Tapi permasalahannya di sini sekali lagi saya katakan adalah bukan mampu atau tidak mampu Yusuf Mansur menyelesaikan masalah ini, tapi mau atau tidak mau, bersedia atau tidak bersedia. Yang kenyataannya di sini sangat terlihat dengan jelas bahwa Yusuf Mansur tidak mau menyelesaikan masalah ini, tidak bersedia menyelesaikan masalah ini. Kalau boleh saya ceritakan kembali teman-teman, Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa dengan sesumber, dia katakan di wawancara dengan wartawan Detik, ada videonya di YouTube. Yusuf Mansur mengatakan, nggak usah ke pengadilan, ke rumah gue aja kalau ingin duitnya dikembalikan. Kenyataannya, sampai 2 kali investor batubara termasuk Pak Zaini Mustafa mendatangi rumah Yusuf Mansur sampai 2 kali. 2 kali juga Yusuf Mansur tidak menemui mereka gitu. Dan mereka tidak dadakan ke sana, tidak mendadak ke sana gitu. Diundang untuk mediasi, disomasi, apa segala macam, bahkan di pengadilan sekalipun Yusuf Mansur tidak pernah datang satu kali pun. Sepanjang yang saya tahu, hanya pengacara saja yang datang. Artinya apa? Sudah jelas bagi saya mengatakan ini bahwa Yusuf Mansur bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Tidak ada. Saya belum melihat sampai hari ini itikat baik dari Yusuf Mansur untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Maka saya katakan teman-teman, mari kita banyak-banyak berdoa, dan di tengah masalah negeri ini yang banyak, saya tetap fokus ke Yusuf Mansur, karena bagi saya Yusuf Mansur, sekali lagi saya katakan, adalah salah satu orang yang aneh di negeri ini. Salah satu orang yang harus masalahnya diselesaikan, karena ini menyangkut masalah hidup umat gitu. Orang banyak, bukan 1-2 orang, bukan. Bisa ratusan bahkan ribuan teman-teman. Jadi ini tidak main-main dan tidak bisa kita sepelekan. Dan angka di dalam, nominal di dalam itu tidak sedikit. Bisa miliaran bahkan sampai triliunan teman-teman. Hak-hak orang yang ada di sana yang harusnya berada yang tidak seharusnya berada di tempat semestinya teman-teman. Di mana di sini adalah orang-orang ini sepanjang yang kita wawancarai, mereka tidak pernah melihat apa-apa yang sudah dipresentasikan oleh Yusuf Mansur setelah mereka menyetorkan duitnya. Kami pernah mewawancara seorang guru di Banguntapan, yang mana dia mengatakan dengan sangat jelas bahwa setelah dia menyetorkan duitnya, dia tidak mendapatkan entah itu report dari sebuah perusahaan investasi, dia tidak mendapatkan laporan, tidak di follow up, tidak diundang atau apapun, tidak ada. Setelah menyetorkan duit seolah-olah hilang begitu saja gitu. Sampai hari ini, inilah yang kemudian membuat saya bahwa ini sangat besar kemungkinan, sangat kuat sekali diduga bahwa ini sejak awal adalah penipuan teman-teman. Penipuan yang terstruktur dan terencana gitu. Karena kebanyakan orang yang kami wawancarai seperti itu adanya. Ketika duit mereka setorkan, hilang tuh. Sudah tidak ada lagi apa-apa seperti apa yang dipresentasikan di awal. Sudah tidak ada lagi apa-apa yang seperti akad di awal gitu. Inilah yang membuat saya merasa bahwa kok semuanya mirip sih? Kok semuanya yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, bisnis-bisnis yang dibawa oleh Yusuf Mansur, investasi batubara, Hotel City, Kondote Moya Vidi, Paitren,
apa namanya lagi tuh, tabung tanah, umroh merdeka, kok semuanya itu bisa mangkrak. Sementara Yusuf Mansur di bidang-bidang bisnis yang lain, yang itu dia tidak jalankan dengan umat, yang dia jalankan hanya dengan beberapa koleganya, itu sukses teman-teman. Warung steak and shake, bebek goreng Haji Selamat, itu jalan teman-teman. Yang saya sampai hari ini belum mendengar kejelasan dari Yusuf Mansur ketika ditanya di sebuah televisi, ketika ditanya oleh Hotman Paris dari mana sumber kekayaan awal, dia tidak bisa menjelaskan dengan detail. Saya tantang Yusuf Mansur, kalau memang dia pengusaha real, pengusaha yang memang berangkat dari nol atau apapun itu gitu, kalau atau memang dia punya privilege dari orang tua, jelasin dong modal awal Yusuf Mansur sampai sukses seperti hari ini. Kalau memang dia pengusaha sejati, bisnismen sejati, saya sering berbicara dengan para bisnismen sukses gitu. Mereka dengan mudah bercerita gitu. Dari sini, karena ini. Tapi sampai hari ini Yusuf Mansur tidak mampu menceritakan dari mana start awal sampai dia bisa sekaya hari ini. Baik, cukup sekian dari saya. Silahkan ditonton video dari Pak Darso Arif Bakoma yang membahas tentang tanah Yusuf Mansur yang berada di Sentul yang dibangun apartemen bersama PT ACP. Saya Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakoma di Toiba TV pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024. Kalau pada video-video terdahulu sudah saya hadirkan salah satu aset yang dimiliki oleh Jam'an Nurudin Mansur atau Yusuf Mansur adalah warung steak and shake yang tersebar di berbagai kota di tanah air, di mana selain memiliki rumah makan itu, Yusuf Mansur juga diyakini banyak orang bahwa dia juga memiliki lahan tempat berdirinya rumah makan tersebut. Nah, kali ini saudara-saudara, saya mau hadirkan satu lagi asetnya Yusuf Mansur. Dari sini kita bisa, bolehlah kita meyakini bahwa Yusuf Mansur itu sesungguhnya orang yang sangat kaya raya dengan aset yang luar biasa. Saudara-saudara, ini bermula dari pemberitaan di dua portal media terkenal, yakni di Detik dan di CNBC. Pemberitaan menyangkut Yusuf Mansur dan bisnisnya ini, itu pada kedua media tersebut itu diberitakan pada tanggal 28 Mei 2019, 28, 29 dan 30 Mei 2019. Berarti 5 tahun yang lalu berita ini. Saya sebenarnya sudah begitu membaca berita ini, ketika itu saya langsung mengecek, dan sedikit banyak saya mendapatkan informasi bahwa apa yang diberitakan oleh kedua media ini menyangkut asetnya Yusuf Mansur. Sedikit banyak saya mendapat informasi dari pihak-pihak di lokasi tempat asetnya Yusuf Mansur ini. Saudara-saudara, Detik.com selama 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 28 Mei dan tanggal 29 Mei 2019, menurunkan 2 berita. Berita pada tanggal 28 berjudul Anak Usaha Adikarya Gandeng Yusuf Mansur Bangun Apartemen. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2019, Detik menurunkan berita dengan judul Gandeng Yusuf Mansur Adi Komuter Bangun Proyek 1,5 triliun. Dalam kedua pemberitaan ini, Detik menulis PT Adi Komuter Property atau ACP, anak usaha dari Adikarya, PT Adikarya. Kita tahu bahwa Adikarya adalah sebuah perusahaan nasional, menggandeng Yusuf Mansur untuk membangun hunian mewah. Hunian tersebut direncanakan akan dibangun atau dikembangkan di wilayah Sentul, Bogor. Detik mengutip pernyataan dari Direktur Utama Adi Komuter Property, yakni Amrozi Hamidi, yang mengatakan bahwa pihaknya dan pihak Yusuf Mansur
akan menginvestasikan dana sebesar 1,5 triliun dengan jangka waktu 5 tahun untuk membangun hunian mewah ini. Amroji juga mengatakan bahwa proyek mewah ini menggunakan skema kerjasama operasi atau KSO dengan keuntungan 50-50. Maksudnya dengan pembagian keuntungan 50-50 gitu. Ini di tanggal 28 Mei 2019. Kemudian di tanggal 29 Mei 2019, Detik menurunkan berita gandeng Yusuf Mansur, Adi Komuter bangun proyek 1,5 triliun. Detik juga mengutip bahwa pemberitaan ini juga diberitakan atau diinformasikan oleh Yusuf Mansur sendiri di akun Instagram milik dia yang bernama @yusufmansurnew. Jadi Yusuf Mansur juga memberitakan ini di akun media sosialnya. Jadi pada berikutnya masih Detik menulis bahwa apartemen itu, proyek itu akan dibangun di lahan seluas 4,5 hektar yang di atasnya akan dibangun 5 tower dengan seluruh unit yang akan dibangun adalah sebanyak 2.500 unit, 4,5 hektar. Nah, saya lanjutkan di cnbc.com itu pada tanggal 30 Mei itu menurunkan berita 30 Mei 2019 menurunkan berita dengan judul Yusuf Mansur dan Adi Komuter bangun proyek TOD 1,5 triliun. Saya bacakan sedikit ya. CNBC menulisnya begini. PT Adi Komuter Property yang mengkhususkan dirinya sebagai pengembang kawasan Transit Oriented Development atau TOD bakal menambah portofolionya di wilayah Sentul, Bogor. Kawasan TOD ini akan dibangun di atas tanah milik perusahaan. Kawasan TOD ini dibangun di atas tanah milik perusahaan dan Ustadz Kondang Yusuf Mansur dengan total nilai investasi 1,5 triliun. Nah, pihak Adi Komuter Property menjelaskan bahwa dana pengembangan akan ditanggung oleh ACP, Adi Komuter Property. Namun proyek ini dibangun dengan sistem kerjasama operasional atau KSO. Pihak Yusuf Mansur hanya akan menyetorkan lahannya dan setelahnya akan menerima dana pengembalian lahan dan bagi hasil dengan rasio 80-20 untuk ACP. Menurut Yusuf Mansur, saya lanjutkan, saya bacakan beritanya lagi. Menurut Yusuf Mansur, pembangunan proyek dengan berkolaborasi bersama pemilik lahan ini dilakukan. Menurut pihak ACP, pembangunan proyek dengan berkolaborasi bersama pihak lahan ini dilakukan untuk menanggulangi keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, namun tetap menguntungkan karena dapat meningkatkan aset perusahaan. Jadi yang saya pahami dari berita ini, PT Adi Komuter Property akan membangun apartemen mewah di atas tanah milik Yusuf Mansur. Kemudian keduanya itu bekerja sama membangun keuntungan sebagaimana yang sudah saya bacakan beritanya. Jadi nanti link berita ini saya sertakan dalam deskripsi video ini sehingga kita sama-sama bisa menelaahnya. Saudara-saudara, hari Kamis yang baru lalu, kemarin maksudnya, saya mendatangi kantor PT Adi Komuter Property di Ciracas. Kantornya itu tak jauh dari stasiun LRT. Di situ juga apartemen milik PT Adi Komuter Property ini. Saya bertemu dengan, walaupun hari libur, ada tenaga marketing dari
PT ACP, dan saya konfirmasi apartemen yang dimaksud dengan dalam pemberitaan ini adalah apartemen apa. Kemudian oleh petugas itu saya ditunjukkan bahwa apartemen yang dimaksud dalam pemberitaan ini adalah apartemen Royal Sentul Park. Saya langsung ke lokasi. Jadi apartemen ini terletaknya di exit tol Sentul Sirkuit. Jadi kalau sirkuit itu adanya di sebelah kiri, maka apartemen ini adanya di sebelah kanan. Apartemen itu menempati lahan yang sangat luas, dan menurut pemberitaan di media ini, apartemen tersebut dibangun di atas lahan milik Yusuf Mansur, di mana antara Yusuf Mansur dan PT Adi Komuter Property itu sama-sama sharing di situ dan sama-sama membagi keuntungan dengan porsi yang sudah tadi saya sebutkan itu. Saudara-saudara, dengan ini saya mau sampaikan di sini bahwa Yusuf Mansur itu sesungguhnya punya aset yang sangat luar biasa. Berhektar-hektar tanah dia dipakai oleh perusahaan ini, ACP, untuk membangun apartemen yang cukup mewah. Tentunya sebelum apartemen ini dibangun, Yusuf Mansur sudah memiliki lebih dahulu lahan itu. Saudara-saudara, tentunya kita bisa membayangkan berapa besar aset atau nilai aset dari Yusuf Mansur di Sentul ini, sehingga bisa dia bekerja sama dengan Adi Komuter Property untuk membangun apartemen tersebut. Sudah disebutkan tadi bahwa nilai proyeknya saja ada 1,5 triliun. Jadi tanah yang dimiliki oleh Yusuf Mansur untuk bekerja sama dengan Adi Komuter Property ini tentunya punya nilai yang sangat tinggi. Kita tentunya bertanya bahwa sebenarnya berapa banyak sih atau berapa besarnya sih tanah Yusuf Mansur yang dipakai oleh Adi Komuter Property. Wallahu alam, saya juga tidak detail menemukan informasi apakah separuhnya atau semuanya. Itu saya tidak menemukan detailnya. Yang pasti sudah disebutkan dalam pemberitaan ini bahwa tanah itu adalah, atau lahan tempat apartemen itu berdiri adalah milik Yusuf Mansur. Saudara-saudara, berapa tanah di Sentul tahun 2019? Informasi yang saya kumpulkan dari masyarakat setempat ketika itu tahun 2019, tanah di situ berkisar antara 2 hingga 3 juta meter persegi. Kalau 4,5 hektar, mungkin saudara-saudara bisa kalikan sendiri. Pertanyaan penting dari masalah ini, dari mana Yusuf Mansur memiliki uang untuk membeli tanah di situ sebelum dipakai oleh apartemen tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Entah dari mana itu, saya rasa tidak punya kemampuan juga untuk meneliti sejauh itu. Yang saya mau katakan di sini bahwa Yusuf Mansur punya aset dengan nilai yang sangat luar biasa. Kalau karyawan Paitren yang menagih kepada dia hanya 400 juta sekian, atau 600 orang investor Kondotel Moyefidi yang saya beritakan pada video sebelum ini, yang berinvestasi ke Kondotel Moyefidi senilai 1,5 miliar, atau para investor patungan usaha atau TKW kita yang pernah berinvestasi nabung tanah dengan Yusuf Mansur, atau juga korban CV Kesa Al Mansur yang punya tagihan kepada Yusuf Mansur karena dia janjikan untuk mengembalikan uang ke mereka hanya 2, sekian miliar. Semua itu hanyalah seujung kuku bila dibandingkan dengan aset Yusuf Mansur yang baru saja kita bahas ini. Saudara-saudara, bagaimana apartemen itu tampak dari seberang jalan? Saya pada hari Kamis mendatangi apartemen tersebut. Saya berada di Masjid Wali Songo, tempat SMA Insan Cendekia. Dari situ berseberangan dengan apartemen yang
apartemen Royal Sentul Park yang berdiri di atas lahan milik Yusuf Mansur, setidaknya menurut pemberitaan di kedua media ini. Saudara-saudara, terima kasih banyak sudah memperhatikan Thayyibah TV. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, saya berada di halaman SMP SMA Insan Cendekia Boarding School dan halaman Masjid Agung Kalisono di Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, dekat sirkuit Sentul. Nah, di seberang saya ini adalah apartemen Royal Sentul Park, apartemen yang dibangun oleh PT Adi Komuter Property. Apartemen ini berdiri di atas tanahnya milik Yusuf Mansur. Anda bisa bayangkan berapa luas tanah yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dan berapa harganya. Kita tahu bahwa harga tanah di sini cukup mahal karena tidak jauh dari sirkuit Sentul. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan begitu banyak uang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dari tanah yang dimilikinya ini. Apartemennya sangat luas sebagaimana yang saya jelaskan di awal video ini. Jadi exit tol Sentul sirkuit itu belok ke kanan, terus nggak jauh dari situ.